Halo Halo semuanya. semua, perkenalkan saya Ilyas Namun. Dan saya Daniel Gobang. Kami di sini mewakili kelas 3B untuk mempresentasikan atau menjelaskan terkait mading yang kami buat dari kelas kami. Adapun mading yang kami buat ini, kami mengambil teori difusi kebijakan, di mana alasan kami mengambil teori difusi kebijakan ini karena teori difusi mengajak kita untuk mengetahui kemudian kebijakan yang diterapkan di daerah lain untuk diadopsi ke daerah-daerah baru dengan memperhatikan letak geografis dan letak budayanya dan lain-lain. Untuk itu, sebelum kita masuk lebih jauh, perlu kita ketahui dulu terlebih dahulu budaya sejarah dari munculnya teori difusi kebijakan ini. Baik, untuk sejarah teori difusi kebijakan pertama kali dipelajari oleh sosiolog asal Prancis Gabriel Tarde pada akhir abad 19. Selanjutnya dikembangkan oleh ahli antropologi dan geografi dari Austria dan Jerman, yakni Friedrich Daniel, dengan tujuan untuk dapat membimbing para pembuat kebijakan dengan lebih baik agar dapat memprediksi dan memperkirakan secara memadai kebijakan apa yang bermanfaat untuk diadopsi. Dengan mempertimbangkan beberapa mekanisme yang ada, yaitu antara lain mekanisme pembelajaran, mekanisme persaingan, mekanisme peniruan, dan juga mekanisme pemaksaan. Contoh difusi kebijakan. Difusi kebijakan itu semacam adaptasi sebuah kebijakan yang telah sukses di daerah lain dan coba diadaptasi dan diadopsi ke daerah yang baru. Contohnya tentang berkaitan dengan dunia kesehatan, kebijakan tentang NHS di negara Inggris. Karena sukses di negara Inggris, pemerintah Indonesia mencoba mengadopsi ke dalam negara Indonesia dengan dibuatnya jaminan kesehatan yakni BPJS karena perbedaan budaya dan letak geografis. Jadi, adopsi kebijakan dengan cara yang berbeda sesuai dengan lokasi kebijakan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa dari semua teori yang ada pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan teori-teori tersebut tidak sempurna. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori difusi kebijakan ini, yaitu kelebihannya difusi kebijakan akan berdampak positif ketika pemerintah dapat melakukannya dengan benar. Contoh cara klasik yang sering dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kebijakan dengan melakukan networking ke daerah lain yang berhasil melakukan difusi kebijakan. Adapun kekurangan dari penerapan teori difusi kebijakan, yakni tidak semua pemerintahan dapat menerapkan difusi kebijakan. Untuk penerapan difusi kebijakan, pemerintah dalam hal ini memerlukan sumber daya manusia yang dengan handal dapat memahami, mengidentifikasi, dan mempelajari program atau kebijakan yang telah sukses di daerah lain yang mereka coba untuk mengadopsi dan diterapkan di daerah mereka sendiri. Jadi kekurangannya adalah sumber daya manusia yang harus handal dalam hal ini. Dari hasil karya kami dalam majalah dinding ini, kami mengambil konsep sebuah pohon. Dalam hal ini sebuah pohon teori. Pohon yang asal mula dari kecil, dia bertumbuh seturut dengan peredaran massa, memiliki cabang, memiliki daun, dan akhirnya menghasilkan buah. Begitu juga dengan teori yang kami paparkan di sini, yaitu berawal dari para ahli sosiolog, yaitu Gabriel Tarde dengan bersama dua teman lainnya, dengan mengembangkan atau mempelajari pertama kali teori difusi kebijakan ini, sehingga berkembang menjadi adanya tujuannya dia, adanya model, ada mekanisme-mekanisme yang dipertimbangkan, ada contoh-contohnya, ada kelebihan dan kekurangannya, dan juga nanti akan semakin berkembang terus dengan beriring berjalannya waktu ini. Jadi berjalannya waktu ini, teori-teori akan berkembang, di mana berawal dari teori difusi kebijakan, dia akan semakin berkembang menjadi lebih luas, menjadi lebih besar. Dari penjelasan yang telah dijelaskan kami tadi, kami mengambil kesimpulan bahwa teori difusi kebijakan merupakan sebuah mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah dengan melihat kebijakan atau program yang telah sukses atau berhasil dilakukan di daerah lain dan coba diadopsi untuk diterapkan di daerah mereka sendiri dengan memperhatikan
kondisi geografis, dan budaya. Berkaitan dengan apa yang kita pelajari di ilmu administrasi negara, dalam hal pembuatan kebijakan, pemerintah dapat menggunakan teori divisi kebijakan dalam membuat kebijakan di daerah mereka dengan mengadopsi apa yang telah berhasil di daerah lain dan coba diadopsi ke daerah mereka sendiri. Dengan demikian, maka berakhirlah penjelasan singkat dari kelas kami di dalam mading ini terkait teori divisi kebijakan. Sekian dan terima kasih.